Kami dari Belajar Katekisme Sesidi tahun 2023 HKBP Cibitung dan Suara Kerja Cibitung akan mempresentasikan gereja pada abad pertengahan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahel Silalahi. Perkenalkan nama saya Prasilata Takafari Makbun. Perkenalkan nama saya Inter dan Goto. Perkenalkan nama saya Bintang Sombing. Perkenalkan nama saya Melkius Fernando Nababan. Perkenalkan nama saya Musolong Agak Barat. Menurut pengamatanmu, bagaimanakah kehidupan rohani orang Kristen pada masa tenang ketika tidak ada penghambatan atau tekanan terhadap kekristenan, ketika hidup makmur dan berkecukupan? Terangkan. Pertama-tama, orang Kristen pada masa tenang cenderung memiliki tekanan yang lebih dalam untuk melakukan hal-hal yang dia sukai dan tidak memikirkan hal-hal untuk melakukan kegiatan yang rumit. Yang kedua, orang Kristen pada masa tenang juga dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan gereja atau melayani sesama. Orang Kristen pada masa tenang juga dapat merasakan rasa syukur yang lebih besar kepada Tuhan karena tidak adanya penghambatan atau tekanan dalam kehidupan mereka. Bagaimanakah kehidupan gereja setelah penghambatan berakhir? A. Dari segi luar, kehidupan gereja nampaknya meningkat. Anggota jemaat bertambah, demikian pula jumlah pelayan dan gedung gereja berdiri di banyak tempat. B. Dari segi rohani, kemurnian iman semakin menurun. Jemaat mulai bertikai dan pada akhirnya terjadi pemisahan atau perpecahan. C. Kembalinya ke kegiatan gereja fisik. Seperti penghambatan berakhir, orang-orang mungkin akan kembali ke kegiatan gereja fisik seperti ibadah mingguan, kebaktian, kelas pembelajaran Alkitab, dan kegiatan sosial lainnya. Faktor-faktor penyebab pertikaian yang menyebabkan perpecahan gereja. Pada abad ketiga, para pelayan gereja membentuk kumpulan para imam yang membedakan mereka dengan anggota jemaat biasa. Para imam ini semakin berkuasa pada gereja di pusat-pusat kota dan kemudian menguasai gereja sekelilingnya. Di Eropa Barat, gereja yang berpusat di Roma lah yang berkuasa. Para bishop adalah pembesar-pembesar mereka seperti makin berkuasa setelah kehancuran kekaisaran Romawi. Mereka menganggap bahwa mereka lah pengganti Rasul Petrus sebagai pemimpin gereja. Kepausan, salah satu sumber perselisihan antara gereja Katolik dan Ortodoks adalah kekuasaan dan pengaruh Paus. Pada saat itu, Bishop Leo Agung tahun 440 hingga 641 mengangkat diri sebagai primat, yaitu pemimpin dan penguasa tertinggi di kekristenan pada masa itu. Paus dianggap memiliki kekuasaan tertinggi di gereja Katolik, sementara gereja Ortodoks lebih cenderung menekankan otoritas kolektif uskup dan sinode. Doktrin dan teologi. Meskipun kedua gereja sepakat tentang kepercayaan dasar Kristen seperti keyakinan akan Tritunggal dan inkarnasi, namun mereka memiliki perbedaan dalam pandangan mengenai teologi dan menyatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Sementara gereja Ortodoks menolak konsep ini dan mengajarkan Roh Kudus hanya berasal dari Bapa. Sakramen dan praktik ibadah. Gereja Katolik dan Ortodoks memiliki perbedaan dan pelaksanaan dan penafsiran sakramen-sakramen tertentu seperti ekstrasi, baptisan, dan pengakuan dosa. Misalnya, gereja Katolik mengajarkan transubstansiasi, yaitu keyakinan bahwa roti dan anggur yang dikonsentrasi di dalam ekstrisiti benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Sementara gereja Ortodoks tidak sepenuhnya menerima konsep ini. Faktor politik dan sosial. Perpecahan gereja juga dipengaruhi oleh faktor politik sosial pada saat itu, seperti perbedaan bahasa, budaya, dan tradisi. Terdapat perbedaan kekuasaan antar kaisar Bizantium di timur dan Kaisar Romawi Suci di barat yang mempengaruhi hubungan antara gereja dan negara. Akibatnya, pada tahun 1054 terjadilah pemisahan antara gereja Eropa Timur yang berpusat di Konstantinopel yang dipimpin oleh patriark dan disebut Gereja Katolik Yunani dengan gereja di Eropa Barat yang bernama Gereja Katolik Roma. Horas, horas.